Hai, pagi ini saya mau membahas tentang teori The Butterfly Effect atau teori sayap kupu-kupu. Nah, teori ini diperkenalkan oleh seorang ahli meteorologi, namanya Edward Lorenz, bahwa sebenarnya kepakan sayap kupu-kupu yang di hutan Amazon sana kelihatannya tidak mempengaruhi apa-apa di alam sekitar. Rupanya kepakan sayap kupu-kupu itu bisa mempengaruhi kecepatan tornado di Amerika Serikat. Lalu teori itu kemudian berkembang bahwa ada perkara-perkara yang kelihatannya sepele, perkara kecil, tapi dampaknya itu bisa sangat besar di alam dunia ini. Jadi mungkin dimulai dari peristiwa yang pertama itu Perang Dunia I ya. Jadi Perang Dunia I itu dipicu oleh kesalahan sopir mengambil rute jalan. Jadi sopirnya siapa? Sopirnya Pangeran Franz Ferdinand. Jadi Pangeran Franz Ferdinand ini adalah pangeran dari kerajaan Austria-Hungaria dulu itu satu negara itu. Dalam peperangan sebelumnya mereka berhasil menganeksasi atau mengambil Bosnia menjadi wilayah kerajaannya. Dan kemudian kerajaan tetangganya ini Serbia berhasil mengambil Makedonia dan Kosovo dari kerajaan Turki Ottoman. Karena waktu di awal abad 20 itu masih kerajaan-kerajaannya. Nah, kemudian suatu hari Pangeran Ferdinand dengan istrinya Sophie ini mau berkunjung ke Sarajevo, salah satu kota di Bosnia, negara bawahannya. Nah, di sana tuh ada kelompok milisi lah. Kalau di dunia nyebutnya teroris, tapi itu milisi karena itu kan peperangan ya. Namanya Gavrilo Princip, yaitu milisi Serbia yang sudah berkumpul sama teman-temannya merencanakan pembunuhan itu ke Pangeran Franz Ferdinand yang merupakan putra mahkota sekaligus panglima tertinggi militer, mungkin seperti panglima TNI kalau di sini. Tapi setelah melihat iring-iringan Pangeran Franz Ferdinand ini, mereka putus asa karena di mana-mana dijaga itu. Lalu daripada ini dia sama teman-temannya terus ngopi di kafe gitu. Wah, susah ini kayaknya bunuh dia ini. Udah ngopi di kafe. Di luar dugaan, rupanya sopir ini yang seharusnya itu berbelok, dia ambil jalan lurus atau sebaliknya ya. Seharusnya lurus terus berbelok pas di depan kafe itu. Nah, si Gavrilo Princip ini ya langsung gercep ambil senjata, tembaklah Pangeran Ferdinand sama istrinya, meninggal di tempat. Lalu kerajaan Austria-Hungaria itu menuntut pertanggungjawaban kerajaan Serbia. Kerajaan Serbia kemudian didukung negara yang lebih besar. Dan akhirnya Hungaria, Austria juga didukung negara lain. Akhirnya terjadi pecah perang. Perang Dunia Pertama selama 4 tahun itu kan. Dari 1914 sampai 1918 yang korbannya 10 juta jiwa. Hanya gara-gara sopir ini salah belok. Nah, kemudian yang kedua, ini peristiwa pertama tuh. Dan peristiwa kedua itu ada dosen seni, tapi nggak disebutkan namanya siapa ya, di di Akademi Seni Wina. Ada seorang calon mahasiswa itu daftar, namanya Adolf Hitler. Nah, dia itu pengen jadi pelukis gitu. Dia daftar sudah sekali gagal, 2 kali sampai 3 kali. Konon kabarnya dosennya ini seorang Yahudi. Kemudian karena nggak diterima, Hitler ini gelandang lah di jalan-jalan di Wina itu, berharap ada seniman yang mau membawa dia biar bisa masuk kuliah gitu.
Ternyata enggak juga, enggak ada yang bawa. Dia akhirnya malah masuk militer kan, jadi tentara Jerman pada Perang Dunia I. Nah, dan kita tahu akhirnya kan dia memicu Perang Dunia Kedua yang korbannya hampir 68 juta jiwa ya. 60 jutaan lah, antara 60 sampai 70 juta jiwa. Nah, kan kalau dia diterima kuliah mungkin sekarang kita kenal Hitler itu sebagai pelukis gitu, bukan sebagai pemimpin militer. Uniknya Hitler ini punya dua kisah. Nah, kemudian pas Perang Dunia I, pasukannya Hitler ini udah hancur gitu. Wah, udah kalah lah dari Inggris waktu itu. Nah, sampai dia terluka parah gitu. Terus kemudian dia mundur ke garis belakang. Karena dia posisi terluka, dia kan jalannya lambat itu. Pas itu tuh ada kabut kan, di pagi-pagi gitu ada seorang prajurit Inggris namanya Henry Tandey. Nah, dia sudah siap bidik dengan senapannya itu. Siap karena dia Hitler kan pakai seragam tentara Jerman. Nah, begitu udah muncul, lihat lawannya udah terluka, berlumuran darah, timbul rasa kasihan Henry ini. Dilepaslah Hitler tadi. Ya sudah, karena dia udah terluka, si Henry pergi, Hitler pergi. Makanya di kantornya Hitler itu ada fotonya si Henry Tandey ini tadi. Di kantornya dipajang. Karena dia orang yang baik. Ya, dia menyelamatkan saya gitu. Andai kan Henry waktu itu nembak dia, Hitler mati, gak bakal dia micu Perang Dunia Kedua yang korbannya sampai 68 juta jiwa. Nah, itu kan dua peristiwa, tiga peristiwa ya, yang dua melibatkan satu orang yang sama. Nah, yang ketiga ini kadang bisa mengguncang keimanan. Yang ketiga ini pada tahun 1453 Konstantinopel, ibu kotanya kerajaan Romawi Timur, di sekarang namanya Istanbul di Turki ya, itu jatuh ke tangan Kaisar Turki Utsmani yang bernama Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II. Itu bahkan kejatuhan ini sudah dinubuatkan. Bagi orang-orang Muslim itu kan sudah dinubuatkan, artinya itu diprediksi melalui hadisnya Nabi Muhammad SAW di tahun 600-an Masehi, jadi di abad ke-7. Dia takluk baru di abad ke-15. Nah, kemudian dampaknya penaklukan ini apa? Akhirnya pedagang-pedagang Eropa yang dulu berdagang di sana nggak bisa berdagang di sana. Nah, dilarang lah gitu. Akhirnya apa? Mereka melakukan penjelajahan samudra dengan slogannya 3 itu ya, gold, gospel, glory. Gold mencari emas, kekayaan, gospel menyebarkan agama, glory untuk kemenangan yang besar. Akhirnya terjadilah penjajahan atas Nusantara, penjajahan di Afrika, penjajahan di benua Amerika dengan orang-orang natif American ya. Kalau dulu disebut Indian, sekarang mereka disebut natif Amerika, orang asli Amerika dibunuh, dan itu puluhan juta juga yang meninggal. Nah, di Indonesia juga kita tahu betapa penjajahan itu bagaimana gitu kan. Nah, kelihatannya itu peristiwa-peristiwa ini terkoneksi satu sama lain. Nah, ini bagi teman-teman yang agnostik, yang ateis itu sering nanya sama saya, loh, berarti kalau sampai dinubuatkan, berarti Tuhan itu tahu dong. Kenapa Tuhan tidak mencegah itu? Nah, diskusinya di situ. Silahkan komen. Kalau dijawab Tuhan tahu, masa Tuhan sejahat itu kan gitu. Tapi kan supaya lebih enak kita diskusi aja, silahkan komen di bawah. Demikian. Terima kasih.